Sebuah laporan yang sangat sensitif dan mengkhawatirkan datang dari jalur Gaza, Palestina. Meskipun gencatan senjata secara resmi tengah berlangsung sejak Jumat 10 Oktober, pasukan Israel dikabarkan masih menduduki area sekitar Kompleks Rumah Sakit Indonesia, RS Indonesia, di Gaza Utara. Laporan ini disampaikan langsung oleh relawan lokal Medical Emergency Rescue Committee, MERC, Indonesia, yang berani meninjau lokasi tersebut setelah rumah sakit terpaksa berhenti beroperasi karena serangan dan evakuasi paksa oleh Israel sebelumnya. Situasi di sekitar fasilitas kesehatan yang dibangun dengan dana donasi rakyat Indonesia ini hingga kini masih berada di bawah pengawasan tentara Zionis. Kondisi di sekitar RS Indonesia. 1. Pendudukan militer yang berlanjut. Menurut laporan dari relawan lokal MERC yang berdomisili di Gaza Utara, tentara Israel masih bertahan di sekitar Kompleks RS Indonesia, terutama di bagian belakang rumah sakit. Pengawasan ketat, seluruh area praktis masih berada dalam pengawasan dan kontrol militer Israel. Akses terbatas, relawan tersebut hanya bisa mendekati dan masuk ke Wisma Jose Rizal Jurnalis, fasilitas pendukung RS Indonesia, dengan rute terbatas. Saya hanya bisa masuk ke Wisma Jose Rizal Jurnalis dari arah selatan karena adanya tank-tank Israel dan tembakan yang belum berhenti, kata relawan tersebut. 2. Gencatan senjata yang tidak total. Kondisi ini menunjukkan bahwa gencatan senjata yang disepakati, meskipun berhasil menghentikan pertempuran skala besar, belum sepenuhnya mengakhiri operasi atau pendudukan militer Israel di beberapa fasilitas sipil vital di Gaza Utara. RS Indonesia, sebagai fasilitas kesehatan sipil, seharusnya dilindungi di bawah hukum perang. Implikasi terhadap kemanusiaan. 1. Peran RS Indonesia yang terhenti. Sebelum diserang dan dievakuasi, RS Indonesia adalah salah satu dari sedikit fasilitas kesehatan yang masih beroperasi di Gaza Utara. Pendudukan atau pengawasan militer di sekitarnya menghalangi upaya untuk mulai beroperasi kembali. Relawan tidak dapat sepenuhnya meninjau atau memulai upaya agar rumah sakit dapat beroperasi kembali. Akses bantuan, mengirimkan bantuan medis dan kemanusiaan ke area tersebut menjadi sangat sulit dan berbahaya. 2. Pelanggaran status netral fasilitas kesehatan. Keberadaan pasukan militer di atau sekitar fasilitas kesehatan sipil, meskipun diklaim untuk tujuan pengawasan, menimbulkan kekhawatiran serius mengenai pelanggaran status netral fasilitas medis sesuai Konvensi Jenewa. Hal ini juga menjadi tantangan besar bagi upaya kemanusiaan yang dipimpin oleh pihak Indonesia di Gaza. Laporan dari relawan MERC ini menjadi bukti terbaru bahwa area sipil dan fasilitas kesehatan di Gaza terus menjadi titik rawan, bahkan di masa gencatan senjata. Kehadiran tank dan tembakan yang dilaporkan di sekitar RS Indonesia menciptakan situasi yang mencekam dan berisiko tinggi. Situasi ini menuntut perhatian serius dari komunitas internasional dan organisasi HAM. Indonesia, sebagai negara yang mendirikan dan membiayai rumah sakit tersebut, tentu memiliki kepentingan besar untuk menuntut akuntabilitas dan memastikan pemulihan kedaulatan sipil atas fasilitas tersebut. Bagaimana menurut Anda? Langkah apa yang harus diambil oleh pemerintah Indonesia untuk menjamin keamanan dan kelanjutan operasional RS Indonesia di Gaza?